Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 471 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 5 November 2020 dari Kitab Roma pasal 2 ayat 3 mengatakan, "Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai dibahe jogal niroham naso olo mubai, dipaguguk hodo tudirim rimas, diari hasosonggop nirimasi, dinagabe patar uhum natigori dibahen debatat." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah klasik Carlo Collodi tentang Pinocchio, bahasa Italia, menceritakan tentang petualangan Pinocchio. Dongeng Pinocchio merupakan suatu cerita edukatif tentang boneka kayu yang berubah menjadi anak laki-laki bernama Pinocchio karena bantuan peri. Pinocchio memiliki petualangan yang mengubahnya dari anak yang nakal dan suka berbohong menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Cerita Pinocchio berawal dari sepotong kayu yang diberikan Tuan Cherry kepada pemahat bernama Geppetto. Geppetto kemudian mengubah kayu tersebut menjadi sebuah boneka kayu yang diberi nama Pinocchio. Suatu hari
Pinocchio yang lapar mencoba membuat omelet. Tetapi sayangnya omelet tersebut terlempar keluar rumah dan kaki Pinocchio terbakar kompor. Geppetto yang baru saja pulang ke rumah langsung membuatkan kaki baru untuk Pinocchio dan memberikan makanan yang dia punya untuk Pinocchio. Geppetto sangat menyayangi Pinocchio sebagai anaknya. Dia menjual mantelnya untuk membeli buku sekolah Pinocchio. Sayangnya, buku tersebut malah dijual oleh Pinocchio untuk membeli tiket pertunjukan boneka kayu. Berbagai masalah dialami oleh Pinocchio karena sifatnya yang polos, bodoh, suka berbohong, dan egois. Namun pengalaman-pengalaman yang dialaminya mengubah Pinocchio menjadi pribadi yang peduli terhadap perasaan orang lain dan patuh kepada orang tua. Akhir dari dongeng ini adalah Pinocchio bertobat dan dapat bertemu kembali dengan Geppetto dan berubah menjadi anak laki-laki nyata. Saudara-saudara, kita harus mengingatkan anak-anak muda di gereja bahwa hati nurani kita telah ternoda ketika kita dilahirkan. Kita mewarisi hati nurani yang telah rusak dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Jika kita telah memiliki hati nurani yang rusak sejak masih anak-anak, hati nurani itu semakin rusak oleh karena dosa masa kanak-kanak kita. Setiap kali kita membohongi ibu bapa kita, hati nurani kita semakin rusak. Setiap kali kita mencuri sesuatu, setiap kali kita berbuat curang di sekolah atau di kampus, setiap kali kita memikirkan berbagai hal yang tidak senonoh, hati nurani kita semakin rusak dan semakin rusak lagi. Dan sampai akhirnya kita mulai dibuat benar-benar mati. Hati nurani kita tidak berfungsi lagi. Kita tahu betapa semua dosa itu menumpulkan perasaan kita dari kesalahan kita. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Sesuatu yang membuat manusia berbeda dengan binatang adalah napas hidup itu. Kata Ibraninya adalah neshamah. Di sini kata itu diterjemahkan nafas hidup. Neshamah itu menjadi roh manusia yang dalam fungsinya terpisah dari jiwa manusia, yang dalam fungsinya terpisah dari jiwa atau pikiran dan tubuh. Nafas hidup itu memberikan manusia dua hal yang tidak dimiliki oleh binatang, yaitu satu, kemampuan untuk mengenal Tuhan, dan yang kedua, kemampuan untuk mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Neshamah atau napas hidup menjadi roh manusia, dan itu membuat manusia menjadi satu-satunya makhluk
yang memiliki kemampuan mengenal Tuhan secara pribadi dan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Fungsi dari napas hidup atau hati nurani dijelaskan dalam Amsal pasal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan seperti seorang pengemis. Membungkuklah dengan penuh kerendahan hati. Ketahuilah bahwa Raja yang mulia tidak berutang apapun kepada kita. Kita telah meludahi wajahnya di dalam hati kita sepanjang tahun-tahun dalam hidup kita. Kita telah meludahi wajah Kristus dengan semua sikap sombong dan egois kita yang berdosa. Sekarang Kristus tidak berhutang apapun kepada kita. Ia hanya berhutang murka, penghukuman, dan api neraka. Dan kita layak untuk menerima itu karena dosa kita. Maka sangat perlu perubahan hidup dari salah menjadi benar, dari jahat menjadi baik, dari fasik menjadi bertobat. Allah menginginkan umatnya berbalik kepadanya, menjaga kesetiaan hidup pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus, tolonglah kami untuk meninggalkan keberdosaan kami, kekerasan hati yang tidak mau bertobat, dan itu terang-terang menimbun murka Tuhan kepada kami. Ampunilah kami. Berilah kepada kami kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah dosa kami. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1.
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.